100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi bersama kami di acara Sarapan Pagi, Makanan yang Sesungguhnya Bagi Hati. Ya, telah hadir di studio salah satu jemaat GPDI Situbondo yang juga kayaknya Desember ini sibuk-sibuknya Youth Connect ya. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Otniel. Selamat pagi Kak Otniel. Selamat pagi Dimas, selamat pagi teman-teman yang ada di rumah, pemirsa dan semuanya. Ya, selama beberapa menit ke depan kita akan sama-sama menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Otniel. Jadi sama-sama siapkan hati, telinga dan juga pikiran kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa. Silakan Kak Otniel. Ya, oke, terima kasih Dimas. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini kembali boleh dikasih kesempatan kembali berbagi. Dan pagi hari ini saya masih tetap melanjutkan ya Bapak Ibu Saudara tentang yang terakhir kemarin waktu sarapan kita di mobil itu waktu itu. Ya, itu saya waktu itu tentang membagikan tentang mengandalkan Tuhan. Nah, saya tetap pengen berbagi tentang itu. Kita membaca lagi di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, puji nama Tuhan. Di sini dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Wah, suatu hal yang luar biasa. Salah satu kunci berkat supaya kita diberkati adalah mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Bagaimana? Apa yang didapat dengan kita mengandalkan Tuhan? Kita baca di ayat yang ke-8. Hari ini saya ingin mengulas tentang ayat yang ke-8 ini. Menarik sekali. Saya tertarik dengan tanaman ya. Tanaman, ternyata Tuhan ngasih hikmat berapa bulan ini atau 4 bulan ini saya harus belajar dari tanaman. Dan luar biasa memang di Alkitab banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan kasih tentang tanaman. Nah, kita mau baca pertama yang tadi kita sudah baca di ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, berarti seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berarti ada sesuatu hal yang, jadi tanaman ini dekat dengan sumbernya. Nah, artinya ya kita harus dekat. Yang pertama kalau kita ingin mengandalkan Tuhan, ya kita harus dekat sama Tuhan. Seperti pohon itu tadi berada di dekat aliran air. Karena kenapa? Tanaman itu butuh air. Kalau tanaman itu tidak ada air, tidak kena air, pasti tanaman itu akan mati. Nah, jadi air ini berbicara tentang apa? Ya, air ini berbicara tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan. Karena kita butuh Tuhan Yesus. Kita butuh firman Tuhan yang setiap hari. Seperti yang pernah saya sampaikan tentang kita harus berbuah, di mana tanaman itu butuh yang namanya air atau nutrisi-nutrisi supaya tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan buah. Sama dengan hidup kerohanian kita. Kita juga butuh air. Air itu siapa? Tuhan Yesus, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita perlu Tuhan Yesus supaya hidup kerohanian kita, secara hidup rohani kita bisa bertumbuh, bisa berbuah, bisa menghasilkan berkat. Nah, selanjutnya setelah tadi dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Nah, ini yang penting. Tanaman ini taruh di tepi air, di dekat aliran air. Tapi kalau akarnya tidak merambat ke air, nah, bagaimana dia bisa menyerap air itu tadi? Sama kembali dengan kerohanian kita. Kita berakar kepada siapa? Apakah kita berakar kepada aliran air yang pasti, yang jelas, yaitu Tuhan Yesus, atau berakar kepada hal-hal dunia di luar
Tuhan Yesus. Nah, kalau sumber yang jelas itu adalah air tadi yang yaitu Tuhan Yesus, yang bisa kita hidup, bertumbuh. Nah, kita harus berakar kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak berakar, nah saya yakin dan percaya tanaman itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Tanaman itu tidak akan menghasilkan buah, atau boleh dikatakan tidak hidup. Mungkin tidak hidup dengan baik. Jadi kita butuh yang namanya air, dan air itu tadi adalah, dan akar itu tadi yang fungsinya untuk menyerap air itu tadi. Nah, selanjutnya setelah tadi, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Nah, kalau sudah berakar terus kepada air, dekat dengan sumbernya, ya pasti kalau namanya dekat sama sumbernya dengan tempat air, meskipun ada panas, saya yakin dan percaya dia sudah berakar kepada air tadi, tidak akan pengaruh, tidak akan ada pengaruh. Artinya ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan dan masalah kehidupan, kita tetap teguh, tetap menyerahkan semuanya, penyertaan, perlindungan kepada Tuhan. Karena kenapa? Sumbernya sudah jelas. Air itu tadi kita sudah berakar kepada air, kepada Yesus. Meskipun dunia sekarang mengalami, kita masih pada bulan-bulan awal tahun 2022. Kita tidak tahu tahun ini apa yang akan terjadi. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang memberi harapan. Seperti tadi di ayat yang pertama, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya, ia seperti daun yang tetap hijau. Nah, ini yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, kalau hidup kita berakar sama Tuhan Yesus, meskipun dunia hari-hari ini, meskipun dunia kekeringan, mungkin di istilahnya kekeringan, atau terjadi hal yang buruk, dunia bukan semakin baik, tetapi semakin mungkin keadaan dunia semakin tidak menentu, membuat kita putus asa, atau secara duniawi, secara lahiriah kita mengalami hal yang tidak mengenakan. Tetapi di sini dikatakan ia seperti daun yang tetap hijau, tetap menghasilkan daun yang hijau, meskipun kekeringan, seperti tadi dikatakan tidak mengalami panas terik, tidak mengalami kekeringan, meskipun di sekitarnya kering, tapi kita sudah berakar kepada Yesus. Seperti tanaman tadi sudah betul-betul dekat pada sumbernya. Kita yakin dan percaya, meskipun dunia kering, dalam artian terjadi sesuatu hal yang tidak baik, tetapi kita punya Tuhan Yesus. Kita tidak akan kering, kita tidak akan ditinggalkan, kita akan tetap hijau. Bahkan yang terakhir di sini dikatakan, kalau tadi dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang terakhir, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang harus kita alami. Kita bertumbuh, kita berakar sama Tuhan Yesus, dan kita mengandalkan Yesus. Dan buah yang harus kita hasilkan ini bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Itu yang dilihat orang-orang dunia. Orang dunia melihat kita, wow, anak-anak Tuhan luar biasa. Meskipun keadaan dunia semakin hari semakin tidak baik, tetapi tetap diberkati. Karena ini apa tadi saya bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini kunci berkat. Biar di tahun ini kita mengandalkan Tuhan Yesus. Di tahun ini kita berharap sama Tuhan Yesus. Karena kita percaya kalau kita berakar kepada Yesus sebagai sumber mata air hidup kita, kita mengandalkan Dia. Kita mengawali tahun ini dengan mengandalkan Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri tahun 2022 dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Kita yakin percaya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Itu yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Biar pagi hari ini kita boleh tetap
mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Wah, sungguh luar biasa ya berkat firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 ini. Ini sudah seperti tanaman yang paket komplit ya, Kak. Betul, betul. Jadi kurang apa lagi, tanaman ini sudah dekat aliran air, akarnya juga sudah merambat di air juga. Iya, betul. Bahkan daunnya pun tetap hijau dan terus menghasilkan buah walaupun ada perubahan iklim. Betul. Ini sangat-sangat memberkati saya dan saya mendapatkan bahwa oke, berarti kita sama-sama harus tetap mengandalkan Tuhan, tidak khawatir akan hari-hari yang akan mendatang, sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan jangan lupa tetap menghasilkan buah. Jadi ketika kita sudah diberkati, kita akan tetap memberkati orang lain. Betul. Kita akan menghasilkan buah itu tanpa henti. Wah, sungguh luar biasa Kak Otniel. Ya. Terima kasih banyak Kak Otniel. Sayangnya waktu kita sudah habis untuk siaran hari ini, tapi tidak masalah Bapak Ibu Saudara, karena di sarapan pagi hari-hari berikutnya juga akan ada berkat firman Tuhan yang juga tidak kalah menariknya. Ya, sekali lagi terima kasih Kak Otniel. Ya, sama-sama. Dan juga selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Selamat tahun baru juga Bapak Ibu Saudara. Dan sampai jumpa di sarapan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yo, wait.